Eh, Selamat sore. Ini oke, kita mulai aja. Jadi saya mesti mendata dulu satu persatu, mulai dari Claudio dulu ya. Claudio itu eh, dulu jurusan apa? Di WIB manajemen, Pak. Manajemen, kemudian Konsentrasinya Hah? internasional bisnis internasional. Bisnis internasional. Ya. Kemudian pembimbingnya apa? Pembimbingnya Pak Robin. Robin. Iya. Judulnya apa? Judul skripsinya Does Independent Director Earn Higher Compensation? Apa judulnya? Does Independent Director Earn Higher Compensation? Das? Independent Director Earn a Higher Compensation. Oh, itu bukan skripsinya bisnis ya kayaknya ya? Skripsi bisnis sih, Pak. Lebih ke compensation-nya sih, Pak. Compensation tuh biasanya Iya. suka SDM ya? Iya, Pak. Arahnya ke Bukan sana. bisnis dia. Jadi kalau kamu bisnis ya arahkan benar-benar ke bisnis kali ya, jangan tanggung. Kalau udah kompensasi itu berbicara ke SDM kebanyakan, begitu. Kamu udah ada judul yang kamu mau lanjutin? Belum sih, Pak. Belum. Belum. Jadi saya usulin agar Anda mencari yang judulnya daerahnya bisnis ya, Claudio ya. Bisnis. Oke, Pak. Kamu sama Pak Robin nggak ada masalah untuk ini, untuk bimbingan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, nanti saya akan rekomendasi ke Pak Robin. Oke, Pak. Ya. Kemudian untuk tadi siapa? Juvi. Juvi itu sama siapa ya? Saya sama Pak Taufik, Pak. Akuntansi berarti ya? Iya. Dari UIB akuntansi. Judulnya apa? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela pada laporan tahunan sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan sukarela ya. Iya, Pak. Pengungkapan sukarela itu CSR kan? Iya, CSR. Oke. Kemudian Prianto. Ya, Pak. Prianto. Ya, Pak. Dari WIB juga, Pak. Akuntansi, Pak. Akuntansi pembimbingnya Pak Kenardi. Judulnya pengaruh pengungkapan pajak terhadap tata kelola perusahaan, Pak. pajak ya. Iya. Kemudian Sheila bimbingan saya nih. Kamu kemarin variabel dependennya apa ya Sheila ya? Sheila? Kinerja perusahaan, Pak. Di independennya? Kepemilikan keluarga, pendiri sebagai dewan direksi. Kepemilikan keluarga ya. Iya. Moderasinya itu koneksi politik, Pak. Oke. Verina. Hadir, Pak. Dari UIB. Iya, benar, Pak, dari UIB. Kan? Jurusan manajemen, Pak. Keuangan atau apa? Keuangan. Bimbingannya siapa? Dulu bimbingannya sama Pak Fendi. Fendi ya? Iya, Pak. Fendi Chua ya? Fendi Chandra, Pak. Iya, Chandra ya betul. Iya, benar, Pak. Judulnya apa? Judulnya Analisis Tingkat Kesehatan dan Tingkat Pengembalian Saham Perbankan. Oke, kemudian Hermanto dari UIB. Iya, Pak, saya dari UIB, Pak. Jurusan? Dari jurusan manajemen fokus internasional bisnis, Pak. Bisnis. Siapa pembimbing? Pak Agustinus. Iya. Judul saya Analysis the Impact of Dynamic Capability on Firm Performance with Mediation Variable of Agility in Bottom Manufacturing Industry. Kemudian Joni? Iya, Pak. Dari UIB, Pak. Ya, jurusan?
Manajemen bisnis internasional. Itunya Judul ya Pak. pembimbing, Pak Joni Budiman. kemudian judul Analisis pengaruh financial literasi rumah tangga kurang mampu terhadap financial inclusion di Kota Batam. Claudio, ada publikasi artikel, Ada Pak. berhasil publikasi ya Claudio ya? Iya, Pak. Claudio, Juvi publish nggak? Enggak, Pak. Kemarin jalur skripsi. Kemudian Prianto, Tidak, Pak. kalau Sheila sama saya publikasi ya. Verina, Saya ada publikasi, Pak. di jurnal Cinta berapa? Sinta 3, Pak. Hermanto, Publikasi artikel ilmiah, Pak. Cinta berapa? Sinta 5, Pak. Joni? Publikasi juga Pak, Sinta 5. Oke, berarti yang nggak publikasi Maaf, Pak. itu, ya? Punya Verina tadi Sinta 4, Pak. Salah. Verina publikasi nggak apa-apa Ver. Oke, Pak. Jadi yang biasa publikasi pasti mau publikasi toh, betul nggak? Iya Pak. Saya tanya atu-atu nih ya, Prianto itu mau jalur publikasi apa jalur tesis Prianto? Rencana sih Pak, mau jalur publikasi sih Pak. Oke, berarti kalau yang publikasi kan udah biasa ya. Juvi mau publikasi nggak? Mau publikasi sih, Pak. Oke, kita permainannya begini ya. Kameranya bisa dibuka nggak ya? Kameranya tolong buka dong, supaya kita bisa ketemu muka. Pak, mohon maaf saya lagi nggak bisa buka kamera, Pak. Lagi bawa mobil sebentar. Oh, kamu akuntansi atau apa? Saya dari UIB Manajemen. Kemarin dospemnya itu Pak Heri Haryanto. Untuk bidangnya? keuangan, Pak. Keuangan, Herianto ya? Heri Haryanto. Heri Haryanto. Judulnya apa, Tiffany? Pengaruh makroekonomi terhadap IHSG. Kemudian publikasi nggak? Enggak, Pak. Tapi untuk S2 ini saya planningnya publikasi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi Claudio kenapa dari samping ya Claudio? Kameranya gimana? Ditaruhnya tapi pakai PC Pak soalnya. Jadi kamera eksternal Pak. PC, gambar eksternal ya. Oke. Iya. Jadi kita anggap aja sekarang semua kan mau publikasi, tapi seperti biasa jika Joni belum bisa ya sama Hermanto ya? Saya sudah buka kamera Pak. Buka kamera, tapi nggak kelihatan kok di saya nggak ngerti kenapa nih. Yang lain udah bisa ngeliat Joni ya? Maaf Pak, saya belum bisa buka kamera Pak. Oh oke. Ini baru kelihatan kamu, John. Hermanto belum ya? Oke Pak. Iya Pak, maaf Pak, saya belum bisa buka kamera Pak. Di mana kamu Her? Jui? Udah ya? Ini sedang di luar Pak. Ada sedikit kerjaan Pak. Oke. Jadi kita pertemuan Medpen itu hanya satu kali yang online, besok-besok kita offline mungkin di hari Sabtu, kalau memang bisa hari Kamis offline pun juga nggak apa-apa gitu. Cuman saya nggak tahu sekarang kan ini kemacetannya agak repot ya gitu. Jadi saya kurang tahu, nanti kita akan atur lagi apakah Kamis secara online ataukah dipindahin nanti ke Sabtu ya. Nah, kamu orang kan semua sudah ada jalurnya dan akan publikasi gitu ya. Nah, untuk bisa publikasi yang paling penting kan judulnya itu harus ada pembaharuan. Ada yang bisa diteruskan dari S1, tapi ada juga yang nggak bisa ya begitu. Karena terus terang aja
Di S2 kita inginnya modelnya itu tidak sesederhana S1. Jadi kita ingin ada model yang namanya pembaharuan model. Paham ya? Jadi modelnya tidak lagi independen, dependent. Biasa kita udah ada moderating, ada intervening gitu. Biasa kita modelnya lebih canggih ya, kira-kira begitu daripada S1. Paham ya? Nah, judul itu harus ada urgensinya untuk diteliti. Jadi kalau tidak ada urgensinya itu, kita kalau mau publikasi biasanya agak repot. Jadi kita inginnya ada yang namanya urgensi. Misalnya saya mau ngambil topik ini kenapa gitu. Nah, di dalam perbedaannya skripsi, saya ngomong skripsi aja ya supaya gampang Anda udah dapat bayangan. Skripsi itu kan ada pendahuluan dan ada urgensi ya, betul ya? Begitu kan ya strukturnya kan? Tapi kalau kita di artikel, kita lebih banyak itu berbicara tentang urgensi gitu. Makanya kalimat-kalimat di artikel tuh biasa dimulai dari akhir-akhir ini, pada saat ini apa yang lagi tren. Dan kita harus memperlihatkan ada kepentingannya bahwa kita punya judul itu adalah trending topic gitu, kira-kira begitu. Atau ada pembaharuan dari model yang kita lihat. Nah, karena itu saya setelah pertemuan ini, tugas Anda adalah memberikan alternatif judul. Setiap judul bikinin model. Karena dari model ini nanti saya akan diskusi, saya berusaha akan diskusi dengan calon pembimbing, sebenarnya begitu, untuk menyajikan opsi jadi model itu akan dipilih oleh dosen Anda. Karena dosen Anda yang menentukan dia bisa publish apa enggak begitu kira-kira. Paham ya maksud saya ya? Jadi karena itu perlu option. Anda ajukan 3 deh minimal. Jadi Anda kasih judul, Anda kasih model, variabel-variabelnya, kemudian sama definisi variabel ya. Karena kadang-kadang variabel tuh namanya apa, isinya apa. Jadi kasih definisi dan bagaimana cara ngukurnya. Hanya itu aja yang diperlukan dulu. Paham ya maksud saya ya? Jadi ada variabel, ada definisi variabelnya, dan ada cara ngukur. Itu aja dulu yang paling penting. Kasih 3 opsi. Paham ya? Kasih 3 opsi. Nanti pembimbing Anda akan saya rekomen. Ini sama si ini sama si ini. Kayak tadi tuh ada yang kompensasi ke Pak Robin mungkin kurang tepat ya kalau menurut saya. Jadi harusnya dosen SDM. Nah, jadi untuk ini saya minta Anda pilih judul, taruh judul, kasih model, kasih definisi variabel. Oke. Pertemuan berikutnya itu, sebelum pertemuan berikutnya, saya usahakan untuk, ingetin ya Sheila ya, Sheila saya anggap jadi kayak ketua kelasnya deh Sheila, karena Sheila bimbingan saya, jadi kayak ketua kelas, jadi ingetin saya nanti, saya akan mereply bahwa preferensi dosen Anda yang ini, kemudian Anda langsung ngumpulin judul. Paham ya? Paham ya? Nah, selain judul 3 ini, saya minta berikan urgensi. Urgensi itu cukup 1-2 paragraf aja gitu, yang kenapa ini menarik gitu, dari setiap topik Anda gitu. Paham yang saya maksud? Jadi bikin judul, kasih pendahuluan aja, namanya pendahuluan, mungkin 2 paragraf. Yang penting urgensi ya, jangan pendahuluan misalnya tentang CSR, bahwa CSR merupakan hal yang sangat penting. Jangan kayak gitu, urgent. Kenapa urgent gitu? Alasan Anda memilih ini dan ini itu penting untuk dipilih Anda, diteliti Anda tuh kenapa begitu? Berikan argumen yang strong aja gitu, 1-2 paragraf aja cukup. Kemudian bikin model, bikin definisi, itu aja, selesai. Ada pertanyaan? Jurnal acuan, saya lupa. Referensinya harus ada ya, jurnal acuan yang Anda berikan, judul kan ada jurnal acuan kan? Boleh lebih dari 1, ya tapi jangan banyak-banyak lah. Jurnal acuan kalau Anda mau kombinasi juga nggak lebih dari 5 ya. Dan tahun berapa, dan pasti tahunnya harus muda ya. Tapi bisa saja tahunnya muda, tapi topiknya tua. Itu juga mungkin nggak terlalu pas.
Gitu. Jadi kita harus bermainnya di trending topik gitu. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Pak, saya mau Oke. nanya, Yuk, silakan. ada minimal variabel independen nggak, Pak? Jangan begini, jangan kita membuat, saya udah bilang, kalau kita di S2, kita tuh jarang berurusan dengan independen ketemu dependen. Kebanyakan kalau nggak ada moderating, ada intervening. Begitu. Contohnya tadi yang strategi siapa ya? Yang sama Agustinus bimbingan siapa tuh? Ada nggak tadi? Yang sama Pak Agustinus siapa ya? Hermanto ya? Pak Hermanto ya? Pak Hermanto ini bisa ikut kelas gak ya? Ya Pak, iya Pak. Pak Hermanto bisa ikut kelas gak ya? Atau ada kerjaan yang ini? Bisa Pak, saya masih bisa mendengarkan Pak. Kalau bisa saya minta ini ya, dengerin ya, karena nanti saya panggil-panggil nanti buang waktu kita manggil-manggil. Pak Baik, Pak. Hermanto lagi itu ada intervening atau moderating enggak? Ada moderatingnya Pak. Nah, betul kan? Berarti kan di S1 saja sudah ada moderating gitu. Moderating, intervening, atau kombinasi dua-duanya begitu. Jadi sehingga jangan independennya dihitungin berapa banyak. Selama independen mau berapa banyak pun ketemu dependen, itu biasa penelitian yang sederhana kita sebutnya. Gitu. Jadi ini Ervina udah join ya? Ervina, sebentar Ervina, Iya. saya interview kamu dulu. Kamu itu dulu sama siapa ya bimbingannya, Ervina? Sama Miss Lady saya, Pak. Kamu tuh apa, keuangan atau apa? Keuangan saya, Pak. Kamu manajemen ya, Vin ya? Iya, Pak, manajemen. Jadi keuangan sama Bu Ledi ya? Iya. Keuangan Bu Ledi, judulnya apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi asuransi pada masyarakat Kota Batam, Pak. Publikasi nggak? Enggak, Pak. Skripsi. Kamu sekarang mau publikasi apa mau tesis? Mau publikasi, Pak. Oke. Sebentar. Jadi pertanyaan tadi Joni yang nanya ya, John ya. Jadi kita itu modelnya tidak independen ke dependen, nggak penting jumlahnya berapa sekarang, tapi apakah variabel-variabelnya itu memang unik gitu loh. Jadi bermain dengan dependennya, apa namanya, dependennya tuh yang dependennya boleh unik boleh tidak, tapi kalau independennya nggak unik, dependennya nggak unik dan sudah banyak yang teliti, maka kita sebut itu tidak ada pembaharuan gitu. Jadi urgensi satu hal, pembaharuan nomor 2 begitu. Jadi harus urgent dulu, topiknya trending topik ya kan. Misalnya karena sekarang COVID, nah efek COVID itu apa yang perlu diteliti? Dalam bisnis kah, dalam apakah? Nah itu dicek misalnya contohnya seperti itu. Yang paling up to date ya gitu. Tapi apapun itu prinsipnya adalah fenomenanya harus up to date. Ya, kejadiannya kita neliti ini punya alasan yang kedua, alasan yang penting. Yang kedua adalah apa pembaharuannya di dalam model. Banyakkah yang teliti model Anda? Nggak harus unik satu baru kamu doang gitu, tetapi jangan sampai udah banyak sekali penelitiannya yang menggunakan model itu, Anda teliti lagi. Itu lemah gitu. Nah, sebagai contoh Sheila itu kan koneksi politik kemarin kan dengan apa family family business ya, betul kan? Ya kan? Jadi udah ada judul nih yang lama nih dan kita anggap bidangnya kita mau coba sama begitu. Maka harus dieksplor lagi lebih baru, apa yang lebih baru daripada ini begitu. Apakah koneksi politik masih in, apakah family business masih in, atau ada variabel baru yang ditambahkan di dalam rangkaian variabel tersebut begitu. Jadi bisa saja menggunakan judul yang lama
ya, judul yang lama tetapi dengan variabel yang baru. Tapi kalau berbicara misalnya faktor-faktor ya, kalau independen kan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Faktor-faktor itu biasanya sudah jarang orang teliti kayak seperti itu. Jadi kita biasa bermain ada intervening atau moderating atau intervening dan moderating, biasa seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak, Oke, saya yuk mau nanya Pak. silakan. Kan judul saya kemarin itu pengaruh makroekonomi terhadap IHSG. Kan makroekonomi itu banyak diteliti ya Pak, seperti tadi Bapak bilang. Banyak. Makroekonomi loh Pak, yang kayak inflasi, suku bunga. Iya, Kayak banyak. Jadi kita kalau ngomong IHSG dari zaman dulu makroekonomi maupun mikroekonomi maupun gabungannya itu udah banyak gitu. Karena memang IHSG itu kan begini, Tiff. IHSG itu dipengaruhi oleh apa sih sebenarnya gitu? Kalau mau bilang hanya makroekonomi, kira-kira gini ya, gimana ya? Ada yang meneliti ya, misalnya gini, apa yang menyebabkan batuk gitu ya, Tiff ya? Ngerti nggak, Tiff? Halo? Ngerti Pak, makanya saya nanyanya itu kayak Ah. bagaimana saya memperbarui yang tadi itu Bapak Ya. bilang gitu loh. Jadi gini, ada judul-judul yang memang kita nggak bisa perbaharui. Kalau IHSG, jadi kalau dulu tuh kita meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG itu udah komplit gitu loh. Kayak faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu udah apa namanya? Udah banyak yang teliti. Makro, mikro. Jadi sebenarnya kalau udah kayak begini sekarang pertanyaannya begini ya, Tiff. Apa yang membuat sekarang IHSG jadi menarik gitu loh, yang untuk diteliti? Kan kita berbicara tadi kan urgensi ya, Tiff ya. Ngerti nggak? Misalnya, sekarang kan yang baru ada kan COVID nih, betul nggak? Betul kan? Iya Pak, ya Nah, Pak. IHSG ini sama COVID ini ada hubungan nggak kira-kira begitu di masa COVID? Nah, tinggal kan variabelnya apa yang mau ditambahkan. Itu bisa jadi pembaharuan gitu untuk pergerakan IHSG di masa COVID. Tapi kan saya nggak tahu apakah cukup panjang atau cukup panjang apa enggak dia punya horizon ya, namanya horizon penelitiannya kan kita COVID baru 2 tahun, betul nggak? Kalau kita udah COVID-nya 5 Iya tahun, Pak. kita bandingin IHSG sebelum COVID dan sesudah COVID itu apa perbedaannya gitu, Tiff. Itu jadi pembaharuan kan COVID-nya baru, Tiff, betul kan? Tapi kalau dia Iya belum Pak. panjang, kita belum lihat efeknya, kita mau coba lihat efeknya itu biasanya nggak bagus gitu. Kita lihat 2 tahun sebelum COVID dan sesudah COVID 2 tahun kita bandingkan itu biasanya nggak terlalu bagus gitu. Jadi sehingga ada yang mentok nggak bisa diteliti, makanya saya minta ada alternatif gitu loh. Bisa di sekitar Anda punya, bisa juga di luar, bisa juga baru. Yang penting adalah Anda harus pastikan itu gampang terpublikasi, karena mau main publikasi. Kalau main tesis enggak. Kalau tesis tuh ya kadang-kadang ya sudahlah kita lihat begini udah jalanin aja begitu. Tapi kan jadinya tesis dia. Gitu. Tapi kalau mau artikel, kita kan ngirim ke orang lain. Jadi kita nggak bisa bikin sesederhana yang kita pikir gitu. Nanti kalau enggak publikasinya makin lama publikasi akan makin sulit. Kalau sekarang kan masih orang baru bikin jurnal nungguin penelitian orang susah. Tapi kalau kita udah mulai banyak pasti sempit gitu. Jadi susah kalau kita nggak bikin benar-benar bisa satu punya nilai jual, nanti kita mundur-mundur. Kalau saya sih optimis ya, optimis begini. S2 tuh sekolah 1,5 tahun gitu. Betul ya? Tapi tesis ini bisa dikerjakan di semester 1 difinalkan gitu. Jadi masa setengah tahun kita nggak final sih? Kan kita bikin artikel bukan bikin tesis toh. Nggak banyak-banyak kan. Kita tinggal lihat, pokoknya kita standarnya selalu bikin pendahuluan dulu. Di dalam pendahuluan ada urgensi, yang kedua kita bikin perumusan hipotesis yang berisi teorinya, kemudian menuju hipotesis tergantung jurnal yang diacu, tapi minimal bikin begitu dulu. Nanti ada jurnal yang cuma ada bab 1, pendahuluan atau ini, tapi terus bisa sampai hipotesis, tapi tetap bagiannya adalah yang satu perumusan hipotesis, yang satu pendahuluan gitu loh.
Nah, yang perumusan hipotesis, Anda harus kan kasih argumen-argumen terus penelitian-penelitian yang sehingga kenapa akhirnya Anda mempunyai hipotesis itu. Jadi ini saya jelaskan ya, jadi jangan sampai salah. Anda dibikin di S1 mungkin Anda cut paste gitu loh. Tapi kalau saya di S2 itu nggak mau seperti itu. Jadi pendahuluan itu harus sudah memuat urgensi dan keterbaruan penelitian kita. Gitu. Yang kedua, perumusan hipotesis itu harus dimulai dari yang fenomena umum, penelitian terus sampai kenapa Anda mengambil kesimpulan itu. Jadi susunan kerangka untuk merumuskan hipotesis, tapi bukan seperti mengumpulkan model penelitian ya, bukan. Tapi menyusun, harus ada kerangkanya. Misalnya begini, saya ingin membuat satu hipotesis bahwa ternyata batuk itu disebabkan oleh cuaca, misalnya begitu. Jadi kan saya harus keluarin dulu bahwa batuk tuh sebelumnya diteliti oleh siapa, apa-apa, ini kenapa, ya. Kemudian diteliti oleh siapa, hasilnya apa, dan kenapa bisa terjadi begitu. Terus dibentuk kerangka-kerangka sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ternyata itu yang paling utama yang menyebabkan batuk adalah cuaca, misalnya begitu. Nah, yang namanya kesimpulan itu adalah seperti itu. Jadi yang paling akhir adalah hipotesis. Hipotesis itu harus berupa kesimpulan akhir dari keseluruhan teori-teori yang Anda kumpulkan di atasnya. Jadi jangan sampai menyusun di atas teori-teori yang tidak relevan. Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai menyusun teori-teori di atasnya hipotesis yang tidak menuju ke hipotesis, cuma berupa kumpulan penelitian, itu nggak cocok. Jadi kumpulan penelitian yang sangat relevan dan makin mengerucut dari yang umum sampai ke spesifik, akhirnya timbul hipotesis. Nah, kita kejar sampai situ dulu. Karena kalau udah itunya jadi kan, kalau misalnya udah jelas modelnya, kita udah approve, langsung kita bisa kumpulin data, langsung tes. Sebenarnya begitu kan. Ya kan, kalau bab 3-nya kan dibikin kan, kalau di artikel kan pendek, nggak panjang-panjang, itu metode penelitian dan lain-lainnya. Namanya kan nggak sulit gitu. Tapi kan ngumpulin data mungkin harusnya bagian yang paling lama, sama satu lagi, kalau ngumpulin jurnal juga harusnya nggak lama. Jurnalnya kita kumpulkan harus banyak, pasti. Kalau mau penelitiannya bagus harus banyak. Cuman kan Anda udah ahli harusnya mencari jurnal dan memasukkan yang mana relevan, tapi jangan seperti bikin skripsi, yang nggak penting juga dimasukin gitu. Jadi kita benar-benar ini hanya core, inti-intinya jurnalnya sangat relevan, yang kita masukkan, dan kenapa bisa jadi banyak, kadang-kadang satu kalimat tuh kita bisa, menurut si A, si B, si D, ini begini. Jadi kita bisa merangkum dari beberapa orang, begitu. Atau kita tulis, menurut si batuk itu dikarenakan cuaca, dalam kurung si A yang meneliti, dikarenakan karena makan gorengan si B yang teliti. Satu kalimat itu akan penuh dengan orang yang meneliti, begitu kalau di artikel. Jadi tidak satu-satu begitu, biasanya jarang. Jadi kita bisa lihat contoh artikel yang seperti itu. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi tadi siapa yang Pak, nanya? Tiffany ya. saya mau nanya Tiffany, Pak. jadi Iya, saya kan karena saya modelnya itu kan makroekonomi. Maksud saya itu apakah Bapak ada saran gimana biar model saya itu bisa diperbarui menjadi publikasinya S2 ini gitu loh. Tiffany gini, Tiffany itu kan keuangan ya, Tiff. Iya Pak. Jadi gini, kebetulan Pak Kenny itu mungkin bukan dosen S2 ya, Kenny. Pak Heri Haryanto. Pak Heri itu bukan dosen S2, jadi karena kan kita harus memberikan kepada dosen S2. Jadi nanti saya belum tahu siapa yang ditunjuk, di mana Anda bisa berkonsultasi. Begitu. Saya usahakan besok saya diskusi sama Pak Happy untuk Anda juga bisa berdiskusi kepada calon pembimbing Anda mengenai judul. Kalau mau bimbingan, tetapi bisa nggak gini, Tiffany itu sekarang di keuangan kan, betul kan? Iya. Nah, jadi kita lepaskan dulu dari topik yang kemarin, Anda lihat tren keuangan tuh sekarang apa gitu. Ngerti? Baik, Pak. Kayak dulu ya Berarti contoh. bikin baru ya Pak ya? Ya, yang kan kalau 3 judul pasti ada yang baru, nggak mungkin lama semua kan, Tiff? Iya.
Pasti ada yang baru. Yang kita perlukan sebenarnya bukan baru, Tif, tapi yang lagi in. Kayak dulu ya, dulu tuh lagi saya di bimbing anak S2 itu tentang misalnya itu apa pinjol. Dulu kan belum ada pinjol kan. Begitu ada pinjol itu, pinjaman online itu kita bikin penelitiannya gitu. Jadi jelas-jelas memang sangat baru gitu. Misalnya kita meneliti motivasi orang menggunakan pinjol gitu. Kayak gitu-gitulah. Dulu marketing, misalnya dulu nggak ada namanya digital marketing. Kita teliti digital marketing di saat pada waktu in begitu, Tiff. Jadi memang ada momen-momen, maka saya bilang kita jangan ngomong pendahuluan, kita ngomong urgency gitu loh. Lebih cocok urgency. Jadi di dalam pendahuluan tuh isinya kenapa ini urgent gitu, Tiff. Paham ya, Tiff ya? Jadi kamu kerja di mana, Tiff? Di bank atau di mana? Di bank, Pak. Nah, kalau di bank kan ada satu apa tuh namanya? Isu-isu ya. Isu-isu tuh yang Gimana? misalnya digital banking, kan begitu ya sekarang ya? Betul kan? Nah, jadi cari penelitian tentang digital banking atau bahkan di dalam bank kamu itu memang ada sesuatu yang perlu diteliti. Bisa juga bentuknya seperti itu. Putus-putus, Pak. Oke, yang lain ngedengar saya putus-putus nggak? Yang lain ngedengar saya putus-putus nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, berarti Tiffany posisinya mesti geser dikit. Ya jadi kadang-kadang kalau di bank itu kan ada yang mesti diteliti ya, Tiff. Kayak misalnya sekarang, lawan kamu misalnya kan pinjaman online kali gitu ya, Tiff ya. Kamu bank umum atau BPR? BPR, Pak. Nah, misalnya kamu di BPR, lawan kamu siapa sekarang? Misalnya pinjaman online kan gitu kan? Jadi kan kamu bisa meneliti tentang misalnya faktor yang membuat orang itu atau strategi bagaimana menghadapi pinjol ini, model-model apa yang untuk meningkatkan firm performance atau bank performance di dalam masa menghadapi pinjol misalnya begitu. Contohnya kayak gitu ya, Tiff, ini saya ngaco-ngaco aja, tapi maksud saya yang in lah kira-kira begitu. Dan bahkan mungkin ingin diketahui oleh BPR kamu, misalnya tentang preferensi customer. Cuman kalau berbicara preferensi customer, dia menjadi geser ke marketing, bukan finance. Itu masalahnya gitu. Tapi kalau kamu ngomong rasio-rasio bank, misalnya setelah COVID ini ada rasio-rasio. Misalnya ini rasionya dihubungkan dengan apa begitu. Tapi kalau rasio secara umum dengan firm performance itu kelihatannya udah banyak gitu. Cuman mungkin ada interveningnya, mungkin ada moderatingnya, bisa seperti itu. Paham ya, Tiff ya? Tiffany? Iya, Pak. Kedengeran ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya kasih Anda waktu sekitar 20 menit ya untuk memberikan saya diskusi tentang usulan-usulan Anda. Ya, 20 menit kita Anda cari gitu. Nanti Anda kira-kira ini nanti diskusi dengan saya kalau ada yang mau bertanya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, silakan cari ya. Jadi saya matikan dulu mic-nya, kameranya Anda silakan cari. Anda juga boleh mematikan kamera dan mic-nya. Kita mulai lagi kelasnya. Ada pertanyaan? Tiffany masih on? Tiffany? Ya, Pak. Ada pertanyaan Tiffany? Nggak ada, Pak. Cuman untuk topik yang Bapak suruh saya cari gitu kan, Pak. Menurut saya untuk sekarang saya masih kayak nanti tunggu dospem, habis itu saya mau memperbarui judul lama, Pak. Tengok bisa nggak, kalau nggak bisa saya baru research Kamu udah judul cari, baru. barusan kamu udah dapat ide apa dari yang kamu search? Nggak ada sih, Pak. Belum ada yang kayak judul yang saya menarik gitu loh, Pak. Claudio? Jadi saya pikirnya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya skip dulu. Claudio? Ya, Pak. Gimana Claudio, apa hasil kamu ini nyari? Mungkin kalau dari saya ada satu subjudul yang cukup menarik sih, Pak. Kalau buat saya kan kemarin pas pandemi COVID tuh ada sebagian startup yang mengambil policy buat
employee-nya work from home ya, Pak. Mungkin kalau masalah pengukuran mungkin bisa diukur dari job satisfaction, productivity, terus mungkin cost buat expense dari manajemennya gitu, Pak. Cuma saya belum search terlalu dalam sih, Pak. Bisa, tapi itu ranahnya tetap ke dalam SDM ya. Iya, Pak. Itu sih bisa aja, tapi itu ranahnya SDM. Nah, tinggal kamu nanti mau benar-benar ke bisnisnya atau memang kamu mau ke SDM gitu, Claudio. Kalau kira-kira ke bisnisnya, Pak, itu berarti saya larinya ke expense-nya gitu, ke cost-cost-nya selama kadang-kadang bisnis bisa strategi bisnis, Claudio. strategi bisnis ya, Pak. Nah, jadi gini, saya kan menentukan pembimbing kamu nih. Iya, Pak. Kamu ini mesti settle dulu apakah bisnis apakah SDM karena itu dosen pembimbingnya beda loh, Claudio. Oh, oke, Pak. Jadi kamu kalau mau cari gampang, cari search jurnal bisnis kan, jurnal bisnis. Jadi bisnis jurnal yang ada kamu bacain ya kira-kira nanti kamu putusin karena itu sangat mempengaruhi Sheila ada Sheila. Sheila kemana nih? Nanti kita bikin grup aja. Grup ini untuk MM ini nanti Claudio info ke saya sebelum saya putusin ya. Baik, Pak. Jadi itu harus pasti. Kalau kamu barusan ngomong itu ke SDM dia. Mungkin Ya. saya juga nyari topik lainnya dulu sih, Pak. Ya, makanya nanti kalau udah hampir pasti kamu bilangin saya karena supaya saya memastikan kamu bisnis atau SDM begitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Joni? Pak, saya tadi barusan chat dospem saya, dospem S1. Saya nanya apakah judul skripsi saya masih bisa dilanjutkan. Nah, kata si dospem saya itu masih bisa dilanjutkan, tinggal ditambah variabel mediasi gitu, Pak. Nah iya betul, berarti kan dia akan nambah mediasi atau ini kan, nah silakan aja. Jadi kamu tetap di daerahnya finance ya, cuman yang bimbing setahu saya di S2 keuangan bukannya Pak Joni. Nanti saya cek lagi kepada kepada prodi S2-nya, ya. Oke. Cuma menurut Bapak judul saya masih layak untuk dilanjutkan nggak, Pak? Saya kurang paham karena saya nggak terlalu menguasai di bidang finance, Joni. Oh, oke, Pak. Kalau salah satu kita mau melihat apakah dia in apa tidak, kamu cari jurnal yang ngetop, yang kayak Emerald, cari yang terbaru. Nah di situ bisa kita tahu yang paling update yang mana, begitu kira-kira. Jadi cara mengetahui pembaruan tuh kita cari jurnal bagus, kemudian kita lihat judul-judulnya aja gitu. Kita tahu kira-kira yang mana yang masih bisa. Tapi yang paling penting harus researchable ya. Jadi bisa di-riset, nggak terlalu sulit, datanya itu tersedia. Jadi kalau bagus, kita suka tetapi datanya nggak tersedia, percuma, nggak ada gunanya. Oke, Pak. Ya, Thank you. Oke. Yuk. Prianto? Iya, Pak. Ya, gimana Prianto? Saya ada yang menarik perhatian sih, Pak, tapi masih belum fix gitu. Nggak apa-apa. Kayak pengaruh influencer atau digital marketing, Pak, terhadap branding suatu barang atau enggak tentang yang baru-baru ini tak lama terjadi tentang apa, Pak, analisis kenaikan harga minyak, dampaknya terhadap usaha-usaha gitu, Pak. Kalau itu yang kenaikan harga minyak itu mungkin tidak bisa karena mungkin dasar teorinya kamu juga nggak ada penelitian sebelumnya. Iya, Pak, benar. Itu jadi masalah. Nah, untuk yang digital marketing kamu itu kan akuntansi ya, betul ya? Pak. Dan saya nggak saranin kamu dari akuntansi lari. Kalau akuntansi lari ke keuangan masih oke, tapi kalau akuntansi lari sangat jauh ke marketing itu sebenarnya kamu punya profil nanti membingungkan orang. Kamu itu orang apa? Orang marketing apa orang akuntansi? Misalnya begitu, ngerti gak? Ngerti, Pak. Jauh gitu. Karena itu namanya kita sebutnya jati diri gitu. Dan saya tuh sangat tidak menyarankan Anda pindah terlalu jauh. Kalau Anda dari akuntansi ke keuangan masih oke. Tapi kalau akuntansi kan kebanyakan corporate governance, CSR dan lain-lain ya, risk management. Tapi kalau udah ke keuangan masih bisa kena juga. Tetapi kalau udah ke marketing itu terlalu jauh,
Prianto. Jadi saya tidak sarankan. Begitu. Oke. Kalau gitu Ya. nanti saya coba lihat-lihat lagi ada yang cocok atau enggak. Oke. Kemudian siapa lagi nih ya? Juvi? Iya Pak, tadi saya sempat menemukan satu topik yang saya tertarik mengenai pay later. Jadi semenjak COVID ini kan pay later kan mulai booming nih. Ya. Shopee pay later, Shopee pinjam dan lain-lain. Jadi saya ingin meneliti apakah pay later tersebut mempengaruhi impulsive buying ataupun financial management behavior. Kira-kira Pak. Saya rasa itu masih bisa lah, karena pay later tuh masih baru tuh ya. Dan itu Iya. benar-benar lagi in, dan saya rasa coba bisa nanti sebentar ya. Ini si Juvi sebelumnya dengan Pak Taufik ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti saya ingin 3 judul itu diserahkan dulu kepada saya supaya saya bisa tahu pembimbingnya ya. Ini kan masih kasar dulu ya, Juv ya. Oke Pak. Oke. Thank you Pak. Verina, Ya Pak, gimana? tadi sih saya ada lihat-lihat kan Pak, cuma sebelumnya saya sempat kepikiran karena dosen sebelumnya juga pernah kasih tahu saya kalau untuk di S2 ini kita bisa mengembangkan dari skripsi S1 kita gitu kan Pak. Jadinya saya awalnya itu mikirnya itu pengen ngembangin dari yang sebelumnya. Sebelumnya punya saya itu kan tentang analisis tingkat kesehatan bank dan juga return saham. Nah, kira-kira untuk itu bisa tidak ya Pak, untuk saya kembangkan lagi? Sekarang gini, kalau mau dikembangkan dari model itu ke satu, apakah memang itu topik yang sedang in? Gitu. Saya kurang menguasai, jadi saya nggak bisa bilang ya atau tidak gitu. Tapi kalau berbicara tingkat kesehatan bank terhadap performance itu kan judul udah sangat lama. Karena dia udah salah satu kan ada rasio BOPO ya, gitu kan. Iya. Itu bahkan saya sudah teliti dengan Pak Sumantri dulu di tahun 2010 kali. Jadi sebenarnya yang diteliti oleh kamu tuh sebenarnya tuh tingkat kesehatan itu udah lama banget gitu. Jadi saya nggak tahu apakah masih bisa dikutak-atik gitu ya. Gitu. Tapi kalau berbicara kayak tadi mau ngambil topik COVID, apakah udah cukup panjang periodenya? Saya takutnya nggak cukup panjang untuk bisa diteliti. Itu makanya nanti kamu coba ajukan aja 3 kan, makanya saya minta alternatifnya 3 ya Fer. Supaya nanti bisa kelihatan nanti akhirnya kamu lebih prefer yang ranking 1 apa, ranking 2 apa, ranking 3. Jadi kalau 3 itu disusun selalu berdasarkan prioritas atau ranking yang paling Anda sukai gitu. Judul yang Anda sukai ya, Fer ya? Oke Pak. Oke, Fer ya, oke. Oke, Ricky? makasih Pak. Oh, Ricky baru muncul nih ya, Ricky ya? Ricky ada nggak nih Iya orangnya? Pak, Coba iya buka Pak, soalnya kamera kamu. baru tahu ada kelas tiba-tiba. Soalnya tadi katanya itu kelas A. Udah, kamu buka dulu kamera. Jadi kamera kamu buka, Rik. Sorry. Oke, Rik, kamu dari UIB? Iya Pak. Akuntansi atau manajemen? Manajemen. Jurus apa? Keuangan atau apa? Keuangan Pak. Keuangan, bimbingan siapa? Pak Yandi. Yandi, kemudian judulnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi saving behavior terhadap mahasiswa di Kota Batam. Apa behavior? Saving behavior Pak. Saving. Sorry. Kebiasaan menabung Pak, kebiasaan menabung. Saving behavior. Saving behavior. Iya. Saving behavior. Kemudian publikasi apa enggak? Terpublikasi enggak? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Oke. Ricky tadi saya suruh cari ada alternatif judul. Nanti tanya sama teman kamu ya. Saya minta pertemuan berikutnya kasih 3 alternatif judul.
Kemudian dibuat judul itu ada namanya pendahuluan yang berisi urgensi penelitian, bukan pendahuluan yang pengetahuan umum ya, tetapi kenapa itu urgent diteliti sebanyak 2 paragraf. Kemudian buat model penelitian beserta pengukuran variabelnya. Jadi untuk ketiga judul yang akan kamu ajukan. Paham ya, Rik ya? Oh, oke Pak. Iya Pak. Oke. Udah, kamu matiin deh kameranya. Kemudian, Oh, makasih Pak. oke. Sheila? Iya, Pak. Sheila, kamu jangan menghilang. Bikinin grup ya buat ini ya, supaya kita gampang komunikasinya ya. Oke, Pak. Gitu. Jadi supaya nanti kalau ada judul diposting aja di grupnya, jadi saya bisa baca langsung, nanti saya bisa tahu siapa calon pembimbingnya. Oke, Gitu Pak. ya. Sheila, kamu ketemu apa Sheila? Apa? Udah Oh, ketemu apa? masih belum ketemu sih, Pak. Belum ya. Oke, si Hermanto? Ervina? Iya Pak. Halo ya, Pak. Ya, Hermanto dulu ya. Hermanto, kamu udah ketemu apa? Iya, sudah Pak. Saya mungkin saya lebih tertarik di turnover karyawan pada perusahaan ya Pak. Soalnya kan turnover yang sering saya jumpai itu di perusahaan itu mungkin sangat besar Pak. Karena apalagi pada generasi milenial ini ya. Soalnya banyak karyawan yang masuk kemudian keluar lagi mungkin karena adanya konflik di perusahaan atau bagaimana gitu Pak. Gini, kamu itu kan bisnis ya, Hermanto ya. Turnover itu bagiannya SDM. Iya, Tapi Pak. kalau ditanya faktor yang mempengaruhi turnover, itu penelitian yang sudah lama sekali diteliti. Jadi dari tahun 70-an udah ada. Kecuali kamu bisa membuat satu variabel baru yang bisa diangkat karena ini pembaharuan, dan saya rasa itu saya nggak optimis gitu loh, karena turnover itu benar-benar sudah banyak gitu, apa-apa ke turnover gitu, kinerja ke turnover, macam-macam, akhirnya ke turnover itu menjadi di mana-mana ada gitu. Tapi nggak Oke, apa-apa, Pak. nanti kamu kumpulkan dulu aja deh, nanti kan kamu bisa lihat kalau kamu udah banyak atau belum ya. Kamu cari Iya, aja jurnal plus dengan turnover gitu aja, atau Baik, research Pak. plus turnover di Google. Itu pasti akan kelihatan kalau banyak sekali dan tua-tua, itu sebenarnya kita udah nggak cocok untuk kita teliti. Baik, Paham Pak. ya? Oke. Paham, Pak. Ervina, Halo ya, Pak. gimana Ervina? Kamu dapat apa? Penelitian kamu dapat apa? Sebenarnya belum fix sih, Pak. Cuman saya kepikirannya penggunaan e-wallet selama masa pandemi kan menurut saya meningkat. Terus meningkatkan konsumen juga. Bisa nggak ya, Pak? Sebentar, kamu itu kemarin judulnya investasi. Bisa aja, coba aja kamu cari dulu, nanti diusulkan 3 itu kan. Itu 3 judul gitu, jadi supaya bisa nanti saya ajukan siapa pembimbingnya. Oke, Pak. Oke? Oke, baik. Makasih, Pak. Wah, udah saya panggil ya? Betul ya? Claudio, Ervina, Hermanto, Joni udah ya tadi ya? Joni udah belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, ya? tadi. Juvi udah ya? Juv? Sudah. Untuk Vicky, Cella, Tiffany, harusnya udah semua ya. Jadi nanti saya kasih waktu, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12. 12, Pak. Mungkin minggu depan kita jangan Kamis kali ya, nanti mungkin ke hari Sabtu supaya sesinya jangan satu sesi, nanti nggak dapat apa-apa. Jadi nanti saya atur dulu sama MM. Jadi untuk 3 judul ini kira-kira kalau hari Senin bisa nggak ya? Kalau hari Senin. Kira-kira bisa nggak hari Senin? Kita coba dulu ya, hari Senin dikumpulkan lewat dari WA grup aja dulu ya. Oke, Jadi Pak. paling Pak mau lambat, nanya. Oke, Pak.
Kalau makin cepat, saya gampang nunjuk pembimbing, langsung bisa diskusi ya. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah punya model yang akan kita jalankan gitu. Kita anggap aja Sabtu depan kita ketemu, jadi sebelum Sabtu depan tuh saya udah dapat pembimbing dan saya perlu waktu untuk menunjuk pembimbing itu mungkin 2-3 hari. Makanya paling lambat mungkin hari Selasa, Rabu deh, paling lambat Rabu deh. Tapi kalau yang udah bisa masukin dulu, saya bisa okekan jadi bisa nggak bisa. Rabu kalau saya tunjuk hari Jumat nanti Sabtunya nggak bawa apa-apa. Kita coba Senin dulu deh. Senin, Rabu saya tentukan, nanti kalau bisa udah ditentukan judulnya, jadi Kamis Jumat udah ngumpulin bahan. Kira-kira begitu. Ya? Pak, mau nanya Pak. Jadi yang Ya. 3 judul itu disertakan juga dengan paragraf yang urgensinya itu ya Pak? Iya, supaya kamu sendiri menyadari bahwa yang mana urgent, yang mana tidak gitu, Fer. Oke Pak. Kalau nggak kamu nggak bikin itu, kamu nggak tahu kan urgent apa enggak gitu kan, nanti tebak-tebakan dia. Oke ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kelas kita bubarkan. Jadi nanti hari Senin kumpulkan lewat grup aja di WA. Selasa saya review, mudah-mudahan Rabu atau Kamis paling lambat itu sudah saya tunjuk pembimbing. Jadi mungkin udah Kamis Jumat, saya usahakan Rabu lah. Jadi Kamis Jumat itu benar-benar Anda udah bisa mengumpulkan bahan jurnal-jurnal yang untuk kita buat di hari Sabtu. Gitu ya. Oke? Pak. Ya, kira-kira itu. Oke, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita leave ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.